Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Kiai nepangaken kula niki Pak Suratno saking Tegal. Kula sampun ngikuti pencerahan makrifatullah ingkang dijelasaken panjenengan lewat YouTube. Dalam diri kula, dalam hati kula pingin kepanggih kali panjenengan supadoso saged pencerahan langsung kali panjenengan. Namun wedal niki kula dereng saged silaturahmi teng panjenengan. Ngapura ingkang kathah Pak Kyai, kula tiyang butuh. Kula sampun dilaksanaken syariat sampai kula laksanaken ilmu tarekat, pengamalan sisip-hisip ingkang kathah, pengamalan ilmu-ilmu saking guru-guru kawula. Namun setelah kula mendengarkan pencerahanipun panjenengan masalah ma'rifatullah dalam diri kula pengin kembali fitrah, kembali suci. Ingkang kula nyuwun pencerahanipun panjenengan inggih menika napa setelah kula belajar bermakrifat menika, amalan-amalan ilmu-ilmu ingkang kula waos menika tesih kula laksanaken napa mboten usah Pak Kyai. Ingkang nomor kalih kula nderek tanglet di antara pengamalan kula nika enten suwijine ucapan ingkang bunyinipun kados meniki. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun sejatine tajaling zat ingkang maha suci. Kun fayakun kaya sekotrat ingsun. Sajiptan ingsun dadi saking kersaning Allah. Semenika kula bertafakur dalam diri kula ngucap sukma sejati, raga sejati, sukma sejati, raga sejati, sukma sejati, raga sejati. Lah menika Pak Kyai ingkang kula ganjel dalam diri kula menika. Napa nika salah satu makrifat, napa senas Pak Kyai nyuwun pencaranipun kula niki tiyang butuh ingkang saged belajar kali panjenengan. Kados menika. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapura ingkang kathah Pak Kyai ingkang lengkapi kados niki. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun sejatine zat ingkang maha suci. Kun fayakun kaya sakotrat ingsun. Seciptan ingsun dadi saking kersaning Gusti Allah. Semono nika kula bertafakur. Sukma sejati, raga sejati, sejatine urip kang sempurna handayaning marang ingsun. Sukma sejati, raga sejati, sejatine urip kang sempurna handayaning marang ingsun. Sukma sejati, raga sejati, sejatine urip kang sempurna handayaning marang ingsun.
terus dalam batin kula, dalam kalbu kula ngucapaken kados menika Pak Kyai. Lah ingkang kula pertanyaken kalih panjenengan, nyuwun pancaranipun menika napa salah satu tajalli kalih Gusti Allah, napa menghadirkan ingkang naminipun sedulur papat lima pancer menika, nyuwun pancaranipun lan langkah nek baca menika menurut panjenengan saya kula laksanaken, nek memang harus kula tinggalkan nggih kula tinggalkan. Ingkang kula nyuwun pancaran malih berarti setelah kula berma'rifatullah menika sikiran ingkang kula maos cuma hidup ini Allah, hidup ini Allah, hidup ini Allah, hidup ini Allah. Dalam hati kados menika Pak Kyai. Nyuwun pancaranipun kalih panjenengan supados kula saged angsal jalan ingkang lurus saring Gusti Allah. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nggih Kang Mas, salam kenal juga. Saya dari Jawa Timur. Untuk tahapan zikir ada 4. 1. Zikir jahri. 2. Zikir sirri. 3. Zikir sirrul asrar, yakni sirrun fi sirri, hatinya hati. Yang keempat, fana'ud zikri. Dados ingkang panjenengan wau selama niki tasih zikir 1 lan 2, yakni zikir jahr lan sirri, diucap di hati. Saderenge kula nggih matur, boten sampeyan mawon ingkang bodho. Kula nggih bodho, boten saged napa-napa. Karena sing saged napa-napa niku uripe Allah, uripe dhewe, hayatullah nikulah sing saged napa-napa. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih leres zikir ingkang sampeyan maos leres. Betul zikir yang Anda zikirkan betul. Akan tetapi lebih baiknya ditingkatkan kembali ke zikir yang ketiga, yakni zikir rasa. Hati sudah tidak mengucap apa-apa lagi. Bila hati masih mengucap, berarti masih di luar pintu, masih tok-tok. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ngoten Kang Mas. Akan tetapi bila kita memakai zikir yang ketiga, yakni sirrul asrar, yakni sirrun fi sirri, yaitu zikir rasa, merasakan hidup.
Sebelum melaksanakan zikir rasa, merasakan hidup, cobalah tengok di dalam diri manusia kita. Jika memang hidup ini hidup manusia kita, tentunya kita wajib tahu bagaimana rupanya, bagaimana wajahnya, bagaimana bodinya, bagaimana bentuknya, bagaimana rasanya, bagaimana warnanya, dan sebagainya. Tentunya kita wajib tahu bila memang hidup ini hidup manusia kita. Akan tetapi bila kita masuk ke dalam diri, kita tidak menemukan apa-apa. Hidup itu tidak seperti apa-apa, tapi wujud, tapi ada. Hidup itulah, hayatullah itulah, laisa kamislihi syai'un, tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Akan tetapi dengan wujudnya hidup, dengan adanya hidup, maka terciptalah apa-apa dan siapa-siapa. Laisa kamislihi syai'un, tidak bersuara dan tidak berhuruf. Akan tetapi laisa kamislihi bisa menciptakan huruf dan suara. Contohnya Al-Quranul Karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila sudah nyata di hati kita bahwa hidup ini yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita, bila tidak terbukti kita mengenal hidup kita sendiri, berarti itu kan bukan hidupnya manusia, bukan hak manusia. Karena sejatinya hidup itu adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dialah hidup yang kekal lagi terus menerus menghidupi seluruh ciptaannya. Jadi sebenarnya hidup inilah Allah. Selagi kita masih mengaku-aku di dalam diri manusia kita bahwa hidup ini hidup yang bernama manusia kita, yakni hidup ini kita akui sebagai hidup manusia kita, maka selamanya kita takkan pernah mengenal yang maha hidup. Arti maha di sini adalah tunggal. Tak ada yang hidup kecuali Allah. La hayatan illallah. Tiada hidup kecuali Allah. Yakni hidup inilah Allah. Jadi zikir yang ketiga itu adalah sirrul asrar. Sirrun fi sirri, hatinya hati, yakni hati dan mulut sudah diam. 1000 bahasa, tidak mengucap apa-apa, hanya berkendara dengan zikir rasa, yakni hati merasakan bahwa hidup ini Allah, bukan hidup manusianya. Jadi merasakan itu bukan disebut-sebut hidup ini Allah, hidup ini Allah, hidup ini Allah, bukan begitu. Yakni zikir rasa itu kendaraannya lewat merasakan hidup.
untuk merasakan bahwa hidup ini Allah memang perlu latihan yang ekstra keras. Perlu manjadda wajadda, yakni menggulingkan kekuasaan yang sudah ada selama ini, mengkudeta penguasa yang selama ini menjadi rajanya singgasana hati, yakni siapa yang selama ini menjadi Tuhannya hati, tak lain dan tak bukan adalah setan yang terkutuk, yakni adalah diri manusia kitalah yang selama ini menjadi Allah di dalamnya, ngaku-ngaku jadi Allah, ngaku-ngaku jadi Tuhan, ngaku-ngaku sebagai penguasa badan, tapi kita tidak merasakan, tapi kita tidak menyadari selama ini. Karena selama ini hati kita masih keras melebihi kerasnya batu, yakni masih jadi bahan bakarnya neraka, masih tinggal di dalam neraka, yakni bahan bakarnya neraka adalah badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Semuanya diakui sebagai milik manusianya, sehingga manusianya disiksa di dalamnya. Apa yang menyiksa manusia? Rasa kepemilikan itulah yang menyiksa. Contoh, ketika badan Anda sakit, terkena penyakit, rasa Anda, rasa hidup Anda yang Anda akui sebagai hidup Anda akan menyiksanya, sehingga Anda merasa sakit yang begitu dahsyatnya, merasakan sakitnya badan, karena selama ini badan-badan ini telah kita akui sebagai badan manusia kita, karena selama ini kita masih belum bisa mensucikan badan-badan kita, jadi badan ini masih najis. Kenapa kok badan ini disebut najis? Karena selama ini kita mengakui bahwa badan ini milik manusia kita. Bagaimanakah cara mensucikan badan? Apakah dengan air wudhu? Oh, tidak cukup. Cara mensucikan badan ini adalah kita tidak merasa mengakui bahwa badan ini milik manusia kita. Inilah cara mensucikan badan. Karena bila masih badan kita akui sebagai milik manusia kita, maka kita akan selalu berkuasa mentuhani badan-badan ini, seolah badan inilah yang berkuasa beraf'al, yakni semua kembali kepada linafsi, pengakuan diri. Diri kitalah yang berzikir, diri kitalah yang bisa sholat, diri kitalah yang bisa berpuasa, diri kitalah yang bisa beribadah, diri kitalah yang bisa bekerja, diri kitalah yang bisa ngapa-ngapain, seolah-olah diri kitalah yang mentuhani diri kita sendiri selama ini. Sementara di hati kita Allah tiada, Allah mati, Allah gaib. Kan kebalik. Iman, akidah dan keyakinan kita selama ini kebalik.
Mestinya Allah yang wujud, mestinya Allah yang hidup, mestinya Allah yang berkuasa. Loh, kok malah sifat-sifatnya Allah kita akui sebagai sifat diri manusia kita. Sebenarnya sifat diri manusia kita adalah sifat kebalikan sifatnya Allah sebagai pencipta diri manusia. Sifat manusia sejati, sifat diri manusia kita adalah Adam. Bila Allahnya wujud sebagai pencipta, berarti sifat yang diciptakan itu Adam. Sebelum diciptakan itu tak wujud Adam, yakni tiada, yakni gaib, yakni mati. Nah, kenapa selama ini seolah-olah Allah, kekuasaan Allah, hidupnya Allah kita taruh di dalam sifatnya makhluk selama ini? Allah tiada, Allah gaib, Allah mati di hati kita. Sehingga yang wujud, yang hidup, yang kuasa di dalam hati kita selama ini adalah diri kita sendiri. Inilah yang disebut tak bertuhan. Inilah yang disebut tak beragama. Selama kelakuan kita selama ini seperti itu saja, maka seluruh amal ibadah sejak akil balik hingga setua ini seluruhnya terhitung maksiat di sisi Allah, bukan ibadah. Tapi menurut manusia itu ibadah. Karena manusia menyembah dirinya sendiri, menyembah badannya sendiri, seolah-olah hidup dan badan ini badannya manusia. Sehingga manusia hanya punya penglihatan satu, mata satu. Karena manusia itu dianugerahi dua mata, mata zahir dan batin. Akan tetapi bagi manusia yang belum bertuhankan kepada Allah, matanya cuma satu. Yang dipandang sebagai ibadah adalah zahirnya saja, syariatnya saja, jasadiahnya saja. Inilah yang disebut mata satu, karena mata hatinya buta. Inilah hakikatnya Dajjal, matanya satu, simbol di dahinya kafarah, kufur, karena hatinya selalu mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Manusia merasa bisa berzikir, manusia merasa bisa sholat, manusia merasa bisa ibadah, manusia merasa bisa bersyariat, manusia merasa bisa bertoreko, manusia merasa bisa berhakikat, dan manusia merasa bisa bermakrifat. Semua ini adalah kedustaan hawa nafsu kita sendiri selama ini. Karena mayoritas manusia selama ini memandang orang yang berhakikat dan yang bermakrifat hanya memandang sosok-sosok badaniahnya. Tidak bisa menerobos, memandang, menyaksikan hidup siapa yang ada di badan-badan yang disebut wali itu. Bukan badan itu yang wali, akan tetapi hidup itulah al-wali. Sama hidup yang ada di Nabi Adam, hidup yang ada di para nabi, hidup yang ada di para rasul, hidup yang ada di dalam diri seluruh manusia ciptaan Allah inilah al-wali, yang menghidupi,
yang menguasai seluruh ciptaannya. Jadi bukan badannya yang wali, tapi hidupnya lah yang al-wali. Bukan badannya yang bermakrifat, akan tetapi hidupnya lah yang bermakrifat. Sedang badan ini tidak tahu apa-apa, hanya diutus dan diperjalankan saja oleh al-wali. Sesungguhnya seluruh manusia ini adalah ciptaan Allah. Sesungguhnya seluruh manusia ini adalah wali-wali Allah. Sesungguhnya seluruh manusia ini adalah utusan Allah yang diutus Allah sejak dari tanah hingga menjadi bayi sampai saat ini, seluruhnya di dalam tidak terputus oleh kehendaknya Allah, diutus oleh Allah, diperjalankan oleh Allah, dikuasakan oleh Allah. Akan tetapi mayoritas manusia tidak rela dan tidak ridho bila dirinya sebagai waliullah, sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah, sebagai utusan Allah. Manusia mayoritas tidak menerima dan tidak rela serta tidak ridho bila ada kehidupan lain selain hidup diri manusianya. Manusia tidak rela dan tidak ridho bila ada kekuatan dan kekuasaan lain selain kekuatan dan kekuasaan diri manusianya, selain kekuatan dan kekuasaan hawa nafsunya sendiri di hatinya. Inilah syaitan yang terkutuk itu. Inilah hakikat Dajjal itu, yang selalu mensekutukan Allah dengan diri manusianya di hatinya. Maka dari itu mayoritas manusia lebih cinta berwalikan kepada hawa nafsunya sendiri, lebih cinta berwalikan kepada syaitan yang terkutuk, yang selalu mengajak-ngajak manusia untuk mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Siapakah setan yang terkutuk itu? Ya, yang wujud di hati kita selama ini kan bukan Allah yang wujud. Yang selama ini yang hidup di hati kita kan bukan Allah, tapi nama diri manusia kita yang merajai sebagai raja dan penguasa di dalam singgasananya hati kita selama ini. Maka bila sudah nyata bagi kita siapa hakikat setan yang terkutuk itu, karena kata kebanyakan dawuhnya para alim ulama bahwa setan itu gaib. Mana mungkin bisa berperang bila setan itu gaib? Maka dari itu benarlah firman-Nya Allah bahwa sesungguhnya musuh-musuh setan itu adalah musuh-musuhmu yang nyata, bukan gaib. Siapa kenyataan setan yang terkutuk itu? Yakni nama diri kita sendiri di hati kita yang selama ini menyerupai berposisi sebagai Allah. Inilah dosa-dosa yang tak diampuni oleh Allah. Meskipun kita membaca istighfar 1.000.000 kali setiap hari, maka dosa tak akan terampuni karena di dalam hati kita masih mensekutukan Allah dengan diri manusia kita. Jangan salah paham. Kadang ada yang bertanya, Kanjeng Nabi pun membaca istighfar 100 kali setiap hari.
Karena Kanjeng Nabi di dalam hatinya, kondisi Kanjeng Nabi sudah mengahadkan Tuhannya di hatinya, sudah mentauhidkan Tuhannya di hatinya, sudah mengesahkan Tuhannya di hatinya. Maka di dalam hati, kondisi hatinya Kanjeng Nabi Muhammad sudah tiada Muhammadnya lagi, yang ada hanya hayatullah. Buktinya di dalam Al-Quran, Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi akulah yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah, akulah yang memanah. Muhammad, bukan kamu yang membunuh, akulah yang membunuh. Inilah terputusnya kekuasaan kehidupan manusia atas Tuhannya. Jadi manusia tak punya kekuatan dan kekuasaan apapun, apalagi kehidupan. Jadi jangan samakan zikirnya Nabi Muhammad dengan zikir kita, karena kondisi hatinya berbeda. Selama ini kita meskipun membaca 1.000.000 istighfar setiap hari, tapi yang di dalam hati kita masih mentauhidkan diri manusianya, masih mengesahkan diri manusianya, mana mungkin diterima? Karena yang jadi Tuhan di dalamnya selama ini adalah kita sendiri. Masuk di logika Anda? Kira-kira? Semoga bisa dipahami. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk melaksanakan zikir yang ketiga, yakni sirrul asrar, ketika sudah kita pahami siapa hakikat diri manusia kita yang tak mungkin sama dengan Sang Pencipta, yakni hakikat sifat diri manusia kita adalah di dalam sifat muhalnya Allah. Itulah sifat wajib bagi kita di dalam bertuhan. Jangan menjadi Tuhan, jangan menjadi Allah. Jadilah hamba Allah, jadilah makhluk. Itulah kefitrahan. Ketika rasa kemanusiaan kita di hati kita sudah sirna, sudah adam, sudah fana, sudah hancur lebur, sudah tak hidup lagi, maka nyatalah wujudullah, maka nyatalah hayatullah, maka nyatalah kekuasaan Allah yang menguasai badan-badan ini, yang mengutus badan-badan ini, yang memperjalankan badan-badan ini. Maka maha sucilah Allah di hati kita daripada kita sendiri. Bila yang wujud di hati kita masih diri manusia kita sendiri, berarti yang maha suci bukan Allah. Meskipun kita berzikir subhanallah, 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 itu semua dusta, itu semua yahanu, bohong. Karena yang masih jadi Tuhan di dalam hati kita bukan yang maha suci. Karena selama ini kita tidak menyadari, ketika kita berzikir subhanallah, kita sudah mensucikan diri manusia kita sendiri daripada mensucikan Allah. Karena Allahnya masih gaib, masih berada di dalam sifat muhalnya Allah bagi kita. Nah,
untuk cara mensucikan Allah, memahasucikan Allah di hati ini, maka lenyapkanlah, maka runtuhkanlah kerajaan singgasana hatimu selama ini. Kembalikan lagi, persembahkan lagi, abdikan kembali singgasana hati ini kepada yang berhak, singgasana hidup ini kepada yang berhak. Jadi sesebutan roh, sesebutan jiwa, sesebutan nyawa, sesebutan hati, itulah dulur papat limo pancer. Tak lain sesebutan 4 tadi, jiwa, roh, nyawa, hati, itu adalah uripe Allah. Jadi keempat tadi itu, jiwa, nyawa, roh, hati, itu hanyalah kata ganti saja dari hayatullah, dari uripe Allah. Jadi jangan terkecoh dengan sesebutan itu. Jangan dibahas kelamaan. Kalau kita belajar ilmu hakikat, masih membahas inilah, masih membahas itulah, kelamaan. Jadi pemaparan selama ini istilahnya kilat, to the point, langsung menuju sasarannya, tidak neko-neko dan tidak berbelit-belit. Karena kasihan orang-orang para pencari Tuhan itu pada pusing kepalanya memikirkan bahasan inilah, bahasan itulah. Kita yang nyata-nyata saja. Sedangkan bahasan-bahasan yang selama ini kita dengarkan itu bahasan hayal, menghayal, mengangan-angan saja. Kita pakai yang logika saja, biar kita tidak bingung. Kita kembali ke pembahasan zikir yang ketiga, yakni sirrul asror atau sirrun fisiri, menggunakan kendaraan buruk. Buruk itu maknanya rasa, merasakan bahwa hidup ini Allah. Naiklah ke langit Sabtu 7 agar bisa mi'raj kepada Allah. Yang dimaksud langit itu bukan langit-langit yang di luar sana. Langit-langit alam semesta yang di luar sana itu amatlah kecil, bukan besar seperti anggapan kita semua selama ini. Padahal alam semesta, langit-langit yang di dalam ini lebih luas daripada yang Anda pandang di luar sana. Mau bukti? Nah, contoh, bila tak ada hidup pada diri kita, apakah kita bisa menyaksikan kemahaluasan antariksa, langit-langit, planet-planet, galaksi-galaksi yang kita lihat di luar sana, yang kita lihat di YouTube itu? Apakah mungkin kita bisa menyaksikan semua itu tanpa adanya hidup? Jadi lebih akbar mana hidup dengan yang kita saksikan selama ini? Kan lebih besar hidup. Tanpa adanya hidup, maka tak akan ada menyaksikan alam semesta yang ada di luar diri ini. Yang di dalam diri ini lebih luas, berbilion-bilion luasnya. Maka dari itu yang dimaksud mi'raj itu naik ke langit Sabtu 7 yang ada di dalam diri, yakni merasakan bahwa hidup ini Allah.
teruskan perjalanan kita terus menerus, jangan putus asa, belajar terus menerus, menyaksikan bahwa hidup ini Allah memang awalnya sulit, tapi mohon pertolonganlah kepada Zat yang Maha Penolong. Jangan Anda kira manusianya yang bisa mi'raj, yang bisa melintasi langit sabtuju yang ada di dalam diri, bukan manusianya. Maka kendaraannya adalah nyatakanlah, ikrarkanlah di hati bahwa hidup ini Allah. Setelah itu matilah Anda, jangan ikut apa-apa, biar Allah yang menuntun manusianya. Yang bisa mi'raj kepada Allah adalah Zatnya sendiri. Yang tahu hidup hanyalah Zatnya sendiri, ya Allah sendiri, bukan manusianya yang bisa mi'raj. Jangan salah paham, bukan Kanjeng Nabi yang bisa mi'raj, akan tetapi Allah lah yang memi'rajkan. Ketika di hati Kanjeng Nabi sudah tidak merasa mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Ini ayatnya, bukan subhanallazi asra bi Muhammadin bin Abdullah. Ayatnya bukan begitu. Ayatnya adalah subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Seluruh ciptaan, seluruh manusia inilah hamba-hamba Allah, ciptaan Allah yang diutus dan diperjalankan oleh Allah. Diperjalankan kemana? Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Diperjalankan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Menurut cerita syariatnya, badan Kanjeng Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Itu kisah menurut Dohir. Akan tetapi bila kita belajar tentang hakikat kan ilmu batin, ilmu hati. Karena Allah tidak memandang rupa dan hartamu, Allah tidak memandang ilmu dan amalmu, Allah tidak memandang nasab kemuliaanmu di sisi manusia. Akan tetapi Allah hanya memandang hatimu. Siapa yang jadi Tuhan di hatimu? Aku, kata Allah, ataukah dirimu? Itulah yang dipandang Allah. Jadi cerita Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad ini adalah pelajaran hati. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Diperjalankan kemana hambanya ini? Diperjalankan lewat suatu malam dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa yang diberkahi. Maksudnya apa? Malam itu apa? Malam itu gaib. Ketika manusia belum ada itu malam. Diperjalankan Allah cikal bakal badan ini dari tanah. Dihidupilah tanah ini, disuapilah tanah ini, diminumilah tanah ini, dikasih sayangilah tanah ini, dijaga tanah ini, dibimbing selalu oleh Allah tanah ini, hingga diperjalankan menuju tumbuhan. Setelah itu diperjalankan lagi menuju buah-buahan, sayuran dan padi.
hingga diperjalankan lagi, dimakankan oleh hidup yang ada pada calon kedua orang tua kita, sehingga menjadi sperma dan sel telur, sehingga diperjalankan lagi dengan kasih sayangnya menjadi gumpalan daging, gumpalan darah, kemudian diperjalankan lagi menjadi gumpalan daging, dan di saat menjadi gumpalan lagi disumpah oleh Allah, ditegaskan lagi oleh Allah, dinyatakan lagi oleh Allah, kutiupkan rohku. Bukan meniup seperti meniup pelembungan. Maknanya kutiupkan rohku itu adalah kuhidupi badan-badan ciptaanku manusia ini dengan hidupku. Bukan manusia hidup sendiri. Bila manusia punya hidup sendiri, mana mungkin Allah menghidupi manusia? Aku hidup karena hidupnya Allah. Kan dalil manusia kan begitu. Berarti kan hidup ini Allah, bukan hidup manusia. Bila manusia punya hidup sendiri, berarti manusianya lah yang jadi Tuhan. Kemudian kita lanjutkan lagi setelah disumpah, setelah diikrarkan kembali, kutiupkan rohku, bahwa badan-badan ini kuhidupkan dengan hidupku, kata Allah. Agar apa? Agar kelak manusia di dunia tidak ngaku-ngaku jadi Allah. Agar tujuannya manusia kelak di dunia tidak mengaku-ngaku bahwa hidup dan badan ini milik manusianya. Itulah tujuan ikrarnya Allah yang diabadikan di dalam Al-Quran. Kemudian diperjalankan lagi, diukir kembali jika bakal gumpalan daging ini sehingga menjadi janin. Dibangunlah tulang-tulang ini, dibangunlah kepala, dibangunlah telinga, dibangunlah mata, hidung dan mulut, dibangunlah badan, dibangunlah kedua tangan, dibangunlah kedua kaki, dan dibangunlah jerohan-jerohan, perangkat-perangkat diri manusia yang ada di dalam badannya. Semuanya dihidupi oleh Allah, dijaga, dipelihara oleh Allah, oleh hidup, sehingga terlahirlah manusia ke dunia ini. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci, bersih, dan fitrah. Inilah yang dimaksud Masjidil Aqsa itu, yang diberkahi, yang akan meneruskan perjalanan kehidupan ini. Jadi Masjidil Haram itu di tanah tempat bersujud. Semua tanah yang ada di bumi ini suci. Diperjalankan menuju dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna, sampai menuju bayi yang suci, yang diberkahi. Ini maknanya Isra Mi'raj secara hakikatnya, secara sebenarnya. Hakikatnya yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Sedangkan syariat kan bayangan, kulit bayangan, bukan sesungguhnya. Hakikatlah yang sesungguhnya, yang senyata-nyatanya, yang bisa kita rasakan. Kalau Isra Mi'raj secara syariat kan Anda hanya membayang-bayangkan dan mengangan-angankan saja. Akan tetapi dengan hakikat kita bisa menyatakan dengan senyata-nyatanya secara logika di dalam hati kita.
Karena kitab yang ada di dalam hati inilah kitab Al-Qadim, kitab sumber dari segala kitab yang ada di dunia. Tanpa adanya Al-Quran Qadim, maka tak akan ada kitab-kitab yang dohir itu. Untuk mengenali diri atau mengenali hakikat diri harus membuka kitab diri. Siapapun orangnya, apapun agamanya akan paham kalau yang dibuka kitab dirinya sendiri, asal usul dirinya sendiri. Akan tetapi bila kita menyodorkan kitab-kitab yang dohir, mereka orang-orang non-muslim juga punya kitab sendiri, maka akan saling berdebat. Akan tetapi bila yang dibuka kitab dirinya sendiri, maka mereka akan iya betul, hanya itu saja yang diucapkan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna, yang diberkahi, linuriyahu min ayatina, untuk menyaksikan ayat-ayatku di dunia ini, yakni untuk menyaksikan ciptaan-ciptaan Allah. Jadi yang menyaksikan ciptaan-ciptaan Allah itu apakah manusia? Apakah badan? Jadi yang menyaksikan adalah ya Allah sendiri, ya hidup itu sendiri yang bisa menyaksikan, yang bisa menciptakan alam semesta yang ada di luar diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk melaksanakan latihan zikir yang ketiga, yakni sirrul asrar atau sirrun fi sirri, maka pergunakan kendaraan rasa, bukan hati ngucap-ngucap hidup ini Allah, bukan, yakni rasa. Hati dan mulut sudah diam 1000 bahasa, hening, sepi dari yang selain hayatullah. Rasakan itu terus menerus, latihlah, runtuhkanlah singgasana hatimu, runtuhkanlah singgasana musuh-musuhmu yang nyata di hatimu, agar nyata hayatullah lah yang berkuasa atas hidup dan badan ini, agar sesuai fitrahnya. Badan-badan ini hanyalah wadah-wadahnya Allah, khalifah-khalifahnya Allah, utusan-utusan Allah. Akan tetapi manusia hanya sangat amatlah langka yang memahami dan menyadari atas diri kemanusiaannya yang sebagai khalifah, wakil-wakil Allah, utusan-utusan Allah di dunia ini. Manusia diutus untuk mandi, manusia diutus untuk makan, manusia diutus untuk sholat, manusia diutus untuk ibadah dan sebagainya. Tanpa diutus Allah, tanpa seizin Allah, manusia itu mati, manusia itu tak wujud. Karena manusia itu wujud karena diwujudkan oleh Allah. Selama ini kita hanya memandang yang di luar diri, seolah-olah yang di luar dirilah yang paling wujud daripada yang ada di dalam diri. Selama ini kita mengira manusialah dan makhluk yang ada di dunia inilah yang paling wujud daripada wujudnya Allah. Karena Allah di hati kita selama ini kita tiadakan, kita goibkan, maka yang nyata adalah hanya ciptaannya, penciptanya tidak nyata. Bagaimana mungkin sang pencipta itu tidak nyata dan lebih nyata daripada yang diciptakan? Kan tidak mungkin. Contoh,
Anda membuat kue. Apakah kue yang sudah Anda buat ini lebih nyata daripada Anda? Kan yang lebih nyata kan Anda sebagai pencipta kue. Sedangkan kue ini hakikatnya gaib, hakikatnya tiada sebelum Anda ciptakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya dan kita semua dapat memahami paparan-paparan ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.